Selamat siang, perkenalkan nama saya Hanalta Siongying dengan NPM 22135104 dari Prodi Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan meresum dari PKKMB hari pertama sampai hari keempat. Hari pertama yaitu dari pemateri pertama dengan tema peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital, yaitu tentang Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE adalah sekumpulan data elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto elektronik, telegram, kode akses, dan lain-lain. Undang-Undang ITE juga membuat pasal-pasal mengenai perbuatan yang dilarang dan mempunyai ketentuan pidana. Perbuatan dilarang termuat pada pasal 27 sampai 37, sedangkan ketentuan pidana pada pasal 45 sampai 52. Materi kedua itu tentang pembangunan mahasiswa sebagai intelektual dan anti bully. Kita seringkali merasakan bully di lingkungan sekolah, rumah, sampai keluarga. Bully itu bisa saja diolok-olok, mengata-ngatai, menghina, sampai memain fisik. Itu termasuk dalam tindakan membuli. Dengan dibully, kita sebagai korban bisa merasakan tertekan, depresi, bahkan sampai tidak mau bertemu orang lain karena kita merasa trauma. Oleh sebab itu, sebagai mahasiswa kita harus melakukan tindakan-tindakan yang baik dan menjauhi tindakan bully terhadap sesama. Materi yang ketiga yaitu harus bangga menjadi Muslim Indonesia karena mempunyai prinsip yang kokoh. Materi di PKKMB hari kedua yaitu tentang pilar visi Indonesia 2045. Itu pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Pembangunan ekonomi berkelanjutan. 3. Pemerataan pembangunan. Indikator profil pilar Pancasila yaitu bernalar kritis, maksudnya mempunyai kemampuan kognitif. Kemandirian maksudnya mempunyai rasa independen mencari. Kreatif itu seperti inovasi, cinta, seni budaya, gotong royong, mempunyai soft skill utama, bermain dengan tim. Materi yang kedua itu tentang lingkungan. Lingkungan hidup berupa alam menjadi sumber pemenuhan kebutuhan hidup manusia, yaitu penyedia air, udara, makanan, dan lain-lain. Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia itu dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Materi yang ketiga itu kita harus menjadi mahasiswa ideal, mampu berpikir positif terhadap hal-hal yang dikerjakan, mampu menyeimbangkan antara sisi akademik, organisasi, dan tugas-tugas. Sehingga kita tidak hanya mengejar IPK yang tinggi, tetapi untuk mengembangkan kemampuan berorganisasi, untuk menjadi pemimpin yang baik, mampu mengatur pertemanan yang baik, bisa mengeluarkan pendapat di depan banyak orang. Tipe mahasiswa itu terbagi menjadi 3, yaitu mahasiswa study oriented, itu suka banget yang namanya belajar, susah berbaur dengan mahasiswa lain, biasanya berprestasi di bidang akademik dan lulus tepat waktu. Yang kedua, organisasi oriented itu biasanya mampu berkomunikasi dengan baik, suka belajar, suka lupa sama namanya belajar, tugas-tugas kadang lupa dikerjakan karena organisasi. Yang ketiga, tipe mahasiswa study dan organisasi oriented, itu mempunyai karakter campuran antara fokus belajar dan aktif dalam organisasi, memiliki pengetahuan yang luas, baik akademik maupun non-akademik, banyak teman, dan juga lulus tepat waktu. Hari ketiga yaitu PKKMB Fakultas. Materi yang pertama itu tentang pembelajaran di perguruan tinggi di era teknologi dan plagiarisme. Maksudnya kita sebagai mahasiswa di perguruan tinggi itu pasti sudah banyak memplagiat hasil kerja mahasiswa lainnya dengan cara kita mengambil tugas mereka, lalu kita hanya mengganti nama kita, lalu mengumpulkan tugas-tugas tersebut ke dosen-dosen yang memberikan tugas. Itu termasuk seorang plagiat. Kita tidak dianjurkan untuk melakukan hal tersebut karena itu termasuk dalam sebuah pencurian dokumen. Materi yang kedua itu tentang kemampuan akademik. Itu emosi yang terkendali, ada stabil dan tidak stabil.
kondisi sosial masing-masing, kesiapan menjadi mahasiswa atau belum. Materi yang ketiga itu tentang fasilitas di gedung FKIP itu apa saja. Dan pemateri memberitahu bahwa pada semester 3 dan semester 5 kita bisa mengajukan banding UKT dengan alasan tertentu. Materi yang keempat itu pemateri mengatakan jangan sampai menjadi mahasiswa kupu-kupu. Maksudnya kuliah pulang. Belajar memanglah kewajiban seorang mahasiswa. Namun saat menjadi mahasiswa kita tidak dianjurkan untuk hanya belajar saja, namun kita dianjurkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di dalam kampus tersebut. Artinya kita harus bisa berorganisasi, mengikuti organisasi-organisasi yang telah disediakan oleh kampus agar mental kita bisa terbentuk dan kita juga bisa lebih mempunyai kemampuan dalam berbicara yang lebih karena kita sudah belajar di dalam dan di luar kampus. PKKMB hari terakhir yaitu PKKMB Prodi. Beliau menjelaskan bahwa memberitahu bahwa kita juga harus bersosialisasi dengan baik terhadap mahasiswa lain, dosen dan kakak tingkat. Dan beliau menjelaskan tentang gedung-gedung, kelas-kelas dan ruangan-ruangan apa saja yang digunakan saat pembelajaran berlangsung. Dan di Prodi Penjas itu jarang menggunakan kelas yang telah disediakan, namun kita lebih sering menggunakan fasilitas-fasilitas seperti kolam renang, tempat sepak bola, dan di pendidikan jasmani juga jarang menggunakan pakaian bebas, namun lebih sering menggunakan jersey. Itu saja resume dari PKKMB hari pertama dan hari keempat. Terima kasih.